Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi linear programming ya, masih dengan linear programming, yaitu masalah analisis sensitivitas. Kalau kemarin kita dapatkan kasus pada astrokosmos bahwa titik optimalnya itu berada pada titik C dengan perusahaan memproduksi astro sebanyak 15 piece dan memproduksi kosmos sebanyak 10 piece, seperti itu. Ya, saat ini kita bisa lakukan analisis sensitivitas dengan kasus tersebut. Analisis sensitivitas itu apa sih? Analisis sensitivitas adalah bagaimana perubahan data terhadap solusi optimum itu. Jadi misalnya nih, terjadi perubahan kemampuan penyediaan bahan baku yang awalnya hanya 60 kilo. Ternyata perusahaan bisa meningkatkan kapasitas bahan bakunya menjadi 70 kilo, contohnya seperti itu. Atau ada penambahan penyediaan jam tenaga kerja atau keuntungan per unitnya. Ya. Apabila terjadi perubahan seperti itu, nah, apakah solusi optimum ini masih berlaku? Atau harus diubah? Ya, atau solusi optimalnya itu harus dihitung dari awal seperti itu. Secara umum ya, terdapat 3 pertanyaan yang akan dijawab dalam analisis sensitivitas di sini. Yang pertama, kita harus mencari kendala mana yang dapat dilonggarkan atau dinaikkan di sini, dan seberapa besar sih kelonggaran yang dapat kita lakukan atau yang dapat dibenarkan di sini, sehingga menaikkan nilai Z, tetapi tanpa melakukan perhitungan dari awal lagi. Yang kedua, kebalikannya, kendala mana yang bisa kita turunkan dan sebagainya. Yang kedua, ya, kendala mana yang mendapat prioritas untuk dilonggarkan atau kenaikan. Jadi ketika kita sudah tahu kendala mana yang dapat dilonggarkan dan sehingga kita bisa menaikkan dan menurunkan nilai Z-nya, yang kedua kita bisa mencari kendala mana yang mendapat prioritas untuk dilonggarkan. Mana sih yang akan kita naikkan di sini? Dan yang ketiga, seberapa besar koefisien fungsi tujuan dapat dibenarkan untuk berubah tanpa mengubah solusi optimalnya. Nah, kita menggunakan kasus astrokosmos kemarin ya. Ini adalah fungsi matematikanya ya. Kemarin kita dapatkan grafiknya seperti ini. Di sini adalah daerah visible-nya. Ya, titik optimalnya ada di titik C dengan memproduksi astro sebanyak 15 unit dan kosmos sebanyak 10 unit. Dengan keuntungan maksimalnya adalah 900. Nah, kita akan melihat kendala mana sih yang kita bisa naikkan, kendala mana sih yang termasuk ke dalam kendala ketat, seperti itu. Dan kalau misalkan kita bisa naikkan, seberapa besar kita bisa menaikkannya sehingga kita bisa meningkatkan nilai Z-nya. Nah, kalau kita kemarin dapatkan hanya titiknya A, B, C, D, E, kita tambahkan pada semua titik ya. Di sini kita berikan titik G, di atas ini F ya, ini masih merupakan garis kendala 2. Jadi di sini ada penambahan HFG. Ya, HFG. Jadi kita naikkan, kira-kira itu naiknya seperti ini. Setelah itu, ya, dari perhitungan pencarian solusi optimum akan kita temukan kendala yang ketat atau sudah habis terpakai. Ya, di sini disebut dengan scarce atau full capacity. Dan kendala yang berlebihan atau redundant atau idle capacity. Nah, berdasarkan grafik titik optimal ya, titik C yang merupakan perpotongan garis 1 dan 3. Nah, kita bisa melihatnya seperti ini. Ya, kendala 1, saya contohkan di sini. Kendala 1 itu kendala 1 itu model matematikanya adalah 2x1 ditambah 3, 2x1 ditambah 3x2 ya, kurang dari sama dengan 60 di sini. Oke, kita masukkan nilai x1, x2-nya itu pada titik yang optimal atau yang kita dapatkan. 2 dikali 15 ditambahkan dengan 3 dikali 10. Hasilnya adalah 60. Nah, jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya, atau yang terpakai itu sama dengan yang disediakan, berarti kendala ini termasuk ke dalam kendala ketat. Berarti artinya kendala 1 ini
Ini termasuk ke dalam kendala ketat. Ya, bagaimana dengan kendala 2? Kendala 2 fungsi matematikanya adalah fungsi matematika 2x1 ditambah 1x2 ya, kurang dari sama dengan 40. Kita masukkan 2 dikali 15 ditambah 1 dikali 10. Di sini 40. Artinya yang digunakan dengan yang tersedia juga sama. Artinya kendala 3 itu termasuk juga ke dalam kendala ketat. Nah, jadi kendala 1 dan 3 ini termasuk ke dalam kendala ketat. Seperti itu. Ini yang pertama, kita harus mencari dulu. Kendala yang tersedia itu termasuk kendala ketat atau kendala longgar. Selanjutnya, kita lihat. Seberapa besar bahan baku A dan jam tenaga kerja ini dapat dinaikkan sehingga memberikan efek positif. Jadi kita bisa menaikkan atau meningkatkan kapasitas pada kendala ketat tadi, tetapi seberapa besar sih yang dibenarkan sehingga masih memberikan efek positif ya ketika kita menaikkan fungsi tujuannya. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Oke. Perubahan bahan baku A. Kemampuan penyediaan bahan baku A dapat dinaikkan mencapai titik mana? A. Kendala A. Kita lihat tadi kendala 1. Ini kan tadi batas atau garis kendala 1 ya, di sini. Kita tarik garis ke atas mencapai titik yang terdekat. Ya, mencapai titik yang terdekat. Ternyata setelah kita tarik ke atas, titik terdekatnya itu berada pada titik F. Ya. Sehingga kendala 1 tadi kita naikkan mencapai titik F. Ya, titik F ini merupakan perpotongan garis atau garis kendala berapa dan berapa sih? Titik F ini merupakan perpotongan garis kendala 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Sehingga kita lakukan substitusi, kendala 3 adalah 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 40, 2x2 sama dengan 30, x2 sama dengan 15. Nah, kita masukkan substitusinya. Berarti X1-nya adalah 22,5. Ya. Sehingga kita masukkan di sini. Pada kendala 1 tadi. Kendala 1 fungsi matematikanya adalah 2x1 ditambah 3x2. Ini kendala 1 ya. Kita masukkan x-nya. 2 dikali 12,5 ya, dari tadi ditambah 3 dikali 15. Sehingga kita dapatkan, oh di sini 12,5 ya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 70. Artinya, yang semula bahan bakunya yang tersedia hanya 60 untuk bahan baku A, ini naik menjadi 70. Atau ada penambahan sebanyak 10 kilo. Nah, daerah visibelnya itu berubah. Bukan dari A, B, C, D, E, tetapi menjadi A, B, F, D, E. Ya, A, B, F, E. Gitu. Ini pada kendala bahan baku A. Nah, tadi yang termasuk kendala ketat itu kan ada 2. Kita juga harus hitung pada kendala 3. Ya. Jam tenaga kerja. Jika penyediaan jam tenaga kerja ini ditambah, ya, maka garis kendala 3 ini akan bergeser kanan mencapai titik G. Seperti itu. Kita lihat di sini. Kendala 3 tadi kan di sini. Ya. Ini kita geser ke kanan mencapai titik yang terdekat, yaitu titik G. Di sini. Kalau tadi kendala 1, kita tarik ke kanan, titik yang terdekat adalah F. Kalau kendala 3, tarik ke kanan, titik yang terdekat adalah titik G. Berarti ada pergeseran di sini. Ya. Nah, untuk mengetahui maksimum jam tenaga kerja, titik G ini berada pada koordinat kartesius berapa? Seperti itu. Ya, dia berada pada X1 30 dan X2 0 atau titik G ini berada pada G ini berada pada 30,0 ya. Untuk mengetahui maksimum jam tenaga kerjanya kita masukkan ke kendala 3.
Kendala 3 tadi kan 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 2, kita kalikan 30 ditambah 1, kita kalikan 0. Berarti ada menjadi 60. Yang awalnya 60 ya. Yang awalnya dia hanya menyediakan kendala 1, 3 itu dia hanya menyediakan sebanyak 40. Berarti ada penambahan sebanyak 20 jam. Ya, 20 jam. Tapi kita harus ingat, ketika kita menambahkan jam pada jam kerjanya, berarti kita harus memperhatikan biaya. Ada biaya lembur di sini. Ya, ada biaya lembur di sini. Nah, ada penambahan sebanyak 20 jam. Daerah visibelnya berubah menjadi AGDE. Bukan ABCE lagi, tapi AGDE. Nah, sehingga fungsi keuntungannya menjadi 40 dikali 30. Ya, tadi X1, X2-nya itu, X1, X2-nya itu kan menjadi X1, X2-nya tadi kan menjadi 30,0. Berarti Z max-nya itu berubah 40. Kita kalikan 30 ditambah 30 kali 0. 1.200. Ada kenaikan sebanyak 300. Kalau keuntungannya awalnya hanya 900, kalau titik optimalnya ini berada pada titik G dengan penambahan jam tenaga kerja 20 jam, itu kita akan mendapatkan kenaikan keuntungan sebanyak 300 rupiah. Ya. Tapi kita lihat, penambahan jam tenaga kerja itu juga kita harus memperhatikan biaya lembur tadi. Misalkan kita misalkan di sini. Kita misalkan jika penambahan jam tenaga kerja 20 jam itu ya, kita harus mengeluarkan biaya lembur sebanyak 10 rupiah per jam. Nah, apakah kerja lembur tersebut cukup ekonomis? Kita tadi ketahui bahwa total keuntungannya itu menjadi 1.200. Oke. Yang keuntungan sebelumnya hanya 900. Berarti ada penambahan keuntungan sebanyak 300 rupiah di sini. Tapi kita harus lihat biaya kerja lemburnya. 20 jam dikali 10 rupiah per jam atau 200 rupiah. Kita kurangi. Berarti di sini kita masih mendapatkan keuntungan sebanyak 100 rupiah. Jika kita sudah mengurangi biaya lemburnya. Ya. Nah, itu tadi untuk kendala ketat. Selanjutnya kita akan menghitung pada kendala longgar. Kendala 2 tadi kan kita belum hitung. Kita lihat. 2x2 itu sama dengan 30. Kemarin solusi optimalnya, Cosmos itu harus diproduksi sebanyak 10, sama dengan 30. Berarti di sini 20 sama dengan 30. Artinya kendala 2 itu atau bahan baku B itu termasuk ke dalam kendala longgar. Karena kenapa? Kapasitas yang diberikan itu 30, sedangkan yang dipakai hanya 20. Ada sisa sebanyak 10 kilo di sini. Nah, sehingga pada titik C ini ya, kita menunjukkan garis kendala 2 di sini adalah ED. Seperti ini kan. Ketika kita lihat daerah visibelnya itu kan daerah garis kendala 2 itu di ED ini. Oke. Berapa banyak bahan baku dapat diturunkan? Karena sebenarnya kan tidak digunakan secara seluruhnya. Jadi kita bisa menurunkan di sini. Bagaimana caranya? Pada titik C tadi, titik yang optimal awal, kita dapatkan X1, X2-nya itu kan 15,10. Ya. Nah, kita lihat sebenarnya itu berapa sih? Yang digunakan kan hanya 10. Jadi kita sebenarnya harus menurunkan sebanyak 10 kilo. Nah, penurunan ini tidak mempengaruhi nilai fungsi tujuan. Seperti itu. Ya. Oke. Karena kenapa? Karena titik optimalnya dia tetap di C.
Coba ketika kita tarik garis ke kanan, titik pertama yang kita ketemui adalah titik C, tetap titik C di sini. Sehingga kita bisa rangkum ya bahwa kendala 1 itu termasuk ke dalam kendala ketat atau scarce. Nah, berapa penambahannya? Yang awalnya hanya disediakan 60, naik menjadi 70. Berarti ada penambahan sebanyak 10 kilo. Nah, ada penambahan keuntungan sebanyak Rp50 di sini. Kendala kedua termasuk kendala abunden atau longgar. Ya, penggunaannya hanya 20 kilo, walaupun kapasitasnya 30 kilo. Berarti di sini harusnya ada penurunan kapasitas sebanyak 10 kilo. Yang kendala ketiga ini termasuk dalam kendala ketat. Ya, yang digunakan dan yang diberikan kapasitas sama. Kita bisa menaikkannya menjadi 60 kilo yang awalnya hanya 40 kilo kapasitasnya. 40 jam, maaf. Sehingga ada penambahan 20 jam di sini. Ya. Atau ada penambahan keuntungan Rp300, tapi tadi harus dilihat juga dengan biaya lemburnya. Ya, setelah kita hitung kan biaya lemburnya adalah Rp200. Sehingga kita masih mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100 pada kendala 3 ini. Setelah kita tahu kendala-kendala tersebut masuk ke dalam kendala mana, berapa penambahan yang diberikan, berapa keuntungan yang kita bisa dapatkan, ya. Nah, kita lihat dari dua kendala tadi, antara kendala 1 dan 2, kita lihat prioritas mana sih yang akan kita pilih, ya. Prioritas mana yang akan dipilih? Dengan rumus perubahan maksimal nilai Z optimal dibagi dengan perubahan maksimal dalam sumber daya I. Ya. Y1 tadi, kita lihat di sini, Y1 itu 950 dikurangi 900 itu adalah keuntungan kedua atau keuntungan setelah dinaikkan ya. Pada kendala 1 dikurangi dengan keuntungan awal pada kendala 1. Ini kita bagi dengan kapasitas yang ditingkatkan dikurangi dengan kapasitas awal pada kendala 1. Seperti ini. Ya. Nah, jadi 950 dikurangi 900 dibagi dengan 70 bagi 60. Atau keuntungan setelah kita naikkan kapasitasnya pada kendala 1 dikurangi keuntungan awal dibagi dengan kapasitas yang sudah kita naikkan dikurangi dengan kapasitas awalnya. 50/10. Berarti Y1 itu memberikan keuntungan Rp5 per unit. Ya, jika kita menaikkan kapasitas A atau kendala 1. Kalau dengan jam tenaga kerja, keuntungannya tadi kan 1.200, yang awalnya hanya 900, dibagi dengan penyediaan jam tenaga kerjanya menjadi 60 jam, yang awalnya hanya 40 jam, atau 300 dibagi 20. Oh, di sini ada penambahan keuntungan sebanyak Rp15 per jam jika kita memilih kendala 2. Nah, dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kendala 3 atau jam tenaga kerja ini dapat kita prioritaskan untuk ditambah. Karena mengapa? Karena memberikan nilai sumbangan per unitnya itu lebih besar di sini. Nah, kita juga bisa melihat perubahan fungsi tujuannya. Seberapa besar koefisien fungsi tujuan? Kalau tadi kita lihat ya perubahan kendala, kita bisa juga lakukan analisis perubahan fungsi tujuannya. Dapat dinaikkan atau diturunkan tanpa mengubah solusinya. Ya. Kalau fungsi tujuan awalnya itu adalah 40x1 ditambah 30x2. Jika C1, C2 itu masing-masing keuntungan pada per unit astro ya, berarti kan kita bisa tuliskan C1X1 ditambah C2X2, atau ini C1, di sini C2. Nah,
Gambar di samping memperlihatkan C1 itu naik. Sini kita naik. Ya. C2 itu turun. Ini kita bisa naikkan ke atas atau kita turunkan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kasus yang pertama, kalau kita rubah pada koefisien C1-nya atau keuntungan astronya, seberapa besar sih keuntungannya dapat dinaikkan atau diturunkan, ya, dengan asumsi bahwa keuntungan yang diberikan Cosmos itu tetap Rp30. Nah, naik atau turunnya nilai C1 dapat ditentukan dengan menyamakan slope Z dengan slope kendala 1 dan 3. Kita lihatnya di sini. Dengan kendala 1 dan 3. Nah ya, saya kopikan saja di sini. Tidak bisa ya. Oke, tadi kita lihat di sini, naik atau turunnya nilai C1 dapat ditentukan untuk menyamakan slope Z dengan slope kendala 1 dan 3. Saya pindah saja di sini, oke. Biar terlihat kita tidak bolak-balik ya. Oke, di sini. Kita lihat. Fungsi tujuannya, kalau kita akan mencari nilai C1-nya, C1 dulu ya, berarti di sini astro. C1X1 ditambah 30X2 dengan asumsi bahwa tadi keuntungan Cosmos itu tetap 30. Nah, kita buat menjadi kanan kiri ya. Berarti di sini Z-nya Z sama dengan kita kalikan silang. C1 per X1, kalau kita tulis di sini kan C1 per X1 ditambah 30 per X2. Sehingga kalau kita kalikan silang C1 per 30. C1 per 30. C1X1 ditambah C30X2. Nah, slope kendala 1 dan slope kendala 3. Kita lihat tadi. Slope kendala 1 dan slope kendala 3. Kendala 1 di sini. Kendala 1 untuk bahan baku A itu kan 2/3. 2/3. 2/3 Astro Cosmos. Kendala 3. 2/1. 2/1. Ya, jangan bingung. Jadi di sini lihatnya kendala 1. 2/3. Kendala 3. 2/1. Seperti itu. Ya. Nah, penurunan nilai C1 dapat ditentukan dari C1, ya, di sini. Kalau saya tuliskan lagi. Kalau saya tuliskan lagi, ini kita buat persamaannya. Kita kalikan silang. C1 per 30, ini per ya, sama dengan 2/3. Kita lihat pada kendala 1 dulu. Oke. Kalau kita kalikan kan berarti C1 silang ya ini ya. C1 kali 3. Berarti 3C1 itu sama dengan 30 kali 2, 60. Ya. Berarti C1-nya berapa? C1 sama dengan 20. Atau minimal C1-nya itu adalah 20. Nah, kita lihat kalau di kendala yang 3, C1 per 30 sama dengan 2/1. Ingat kendala 3 tadi 2/1. Berarti C1 sama dengan 60. Artinya, range dari C1 itu dapat diturunkan atau agar tetap optimum adalah, ya, batas bawahnya adalah 20, kurang dari C1, kurang dari 60. Kurang dari C1, kurang dari 60 di sini. Ya. Jadi, nilai slope, nilai keuntungan untuk Astro, yang awalnya tadi 40, kita bisa turunkan kurang dari 20, atau tidak boleh kurang dari 20, atau tidak lebih dari 60. Jadi, antara 20 dan 60. Ini untuk C1. Seperti itu.
Nah, bagaimana untuk C2? Kalau kita tadi melihat C1-nya itu menggunakan slope astro, ya kita asumsikan bahwa keuntungan kosmos itu tetap. Nah, kalau untuk C2 berarti kita juga harus asumsikan keuntungan kosmosnya itu tetap juga. Kebalikannya. Ya. Sehingga tadi bahwa C1 X1 ditambah 30 X2. C1 per 30 seperti itu. Nah, maaf. Kita kebalikannya. C2, kita akan mencari kosmosnya. Berarti kita asumsikan bahwa astronya tetap. Ya, Z40X1 ditambah C2X2. Berarti 40 C2. Kalau tadi kita mau mencari astro, C1 per 30. Kalau kita mau mencari kosmos, 40 per C2. 40 per C2. C2 kan yang kita cari. Kalau tadi kan C1 yang kita cari, berarti C1 per 30. Seperti itu. Nah, kita lihat slop kendalanya. 2, 3, dan 21. Kendala 1 dan kendala 3 tadi. Kita lihat. Di kendala 1. 40 per C2 sama dengan 2 per 3. Berarti kan di sini 40 kali 3. Ya. 120 sama dengan 2 C2. Ya. Berarti C2-nya berapa? C2-nya adalah 60. Kalau untuk kendala yang ketiga, 40 per C2 sama dengan kendala 1 tadi adalah 2 per 1. Berarti di sini 40 sama dengan 2C2. Artinya C2-nya adalah 40. Jadi, keuntungan kosmos ini kita bisa naik turunkan antara 40 kurang dari sama dengan C2 kurang dari 60. Atau di antara 40 dan 60. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kita akan lanjutkan pada diskusi ya. Tolong dipelajari lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.